Sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saudara yang sudah mensubscribe, mendukung channel ini, saya sangat berterima kasih. Karena tanpa kehadiran atau tanpa dukungan saudara semua, channel ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi karena ada dukungan saudara, sehingga bisa terus menghasilkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara berkenan bisa membagikan apa yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman atau keluarga kerabat Anda, siapa tahu ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka juga diberkati. Bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan, siapakah Yesus itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di dalam Dia, hanya ada di dalam Dia. Nah, untuk itu saudara bisa mengabarkan Injil, berbagi dengan mereka keselamatan dengan share, baik di WA group maupun di WA pribadi, atau melalui media Facebook, atau yang lainnya saudara sekalian, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal kebenaran. Saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul Badan Tetap Dingin. Judulnya memang nggak terlalu teologis, badan tetap dingin. Saudara mungkin tahu tubuh yang dingin itu disebut dalam dunia medis disebut hipotermia. Hipotermia itu biasa terjadi pada bayi atau manula, manusia sudah lanjut usia. Kenapa bayi sistem pernapasannya belum sempurna, sehingga bisa kemampuan mengendalikan temperatur tubuhnya belum sempurna, sehingga bisa mengalami hipotermia, yaitu keadaan dingin suhu di bawah 35 derajat. Kalau orang tua kemampuan sistem tubuhnya dalam hal mengendalikan temperatur tubuhnya juga sudah menurun, sehingga terjadi hipotermia. Nah, siapa yang mengalami hipotermia, saudara? Tadi saya katakan bisa bayi, bisa juga manula. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 dikatakan begini, 1 Raja-Raja 1 ayat 1. Judul Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hari Tua Daud dan Soal Penggantinya. Artinya, Raja Daud sudah tua dan akan digantikan oleh penggantinya. Nah, kalau kita baca Raja-Raja ini, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, penggantinya adalah anaknya sendiri dari Betseba yang bernama Salomo. Nah, ayat 1 nanti saudara bisa baca ayat selanjutnya. Nah, karena keterbatasan waktu, dalam saya menyampaikan firman Tuhan, maka saya padatkan 1 ayat, kemudian saya akan jelaskan inti seharinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan perhatikan di sini, biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Jadi mungkin secara medis atau memang dia seperti itulah orang tua, dia mengalami hipotermia, kalau dunia medis mengatakan begitu. Nah, menurut catatan Treasury of Scripture Knowledge, ini satu buku concordance, dia mengatakan Raja Daud pada waktu ayat ini ditulis, yaitu usianya 69 tahun. Nah, itu referensinya di 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kemudian dikatakan 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi kalau di total itu 70 tahun. Nah, keadaan ketika dia mengalami badannya dingin, hipotermia, itu usia 69 tahun. Karena tidak lama kemudian dia akhirnya meninggal. Sebenarnya usia 69 atau 70 itu memang tidak muda, tidak muda lagi, itu udah lebih dari parubaya. Memang jelas pada waktu itu juga termasuk kategori sudah tua, saudara Biar diselimutin badannya tetap dingin. Bahkan kalau saudara baca di ayat selanjutnya, itu para pegawainya menyelimuti dengan selimut khusus. Nah, saya sebutnya selimut khusus karena dikatakan ayat 2, lalu pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku seorang perawan yang muda, gadis muda, perawan, untuk melayani dan perhatikan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Nah, ini memang ganjil saudara sekalian, selimut kok seorang perawan muda Nah, ayat 3 dikatakan, maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Nah, ini memang aneh yang dicari cantik. Dan didapati Abisak, gadis Sunem itu, lalu dibawa kepada raja. Nah, ayat 4 dikatakan gini, gadis itu bukan hanya cantik, amat cantik. Kata amat di situ memakai bahasa Ibraninya meot. Meot itu superlatif. 1-5 dia 5. Superlatif. Cantik, lebih cantik, sangat cantik, amat cantik. Dan ia menjadi perawat raja dan perhatikan melayani dia. Dan ada catatan di situ saudara, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Nah, ada satu komentar tentang ayat ini, pakaian tidur bukan jubah, atau selimut itu bukan jubah. Para pegawainya mengambil tindakan pencegahan yang paling sederhana untuk menangani hipotermia, untuk menolong mengatasi
keadaan tubuhnya yang dingin itu, yang sudah tua. Ya. Nah, banyak usaha sudah dilakukan, tapi nggak ada gunanya. Nah, gagasan dari para pegawai itu untuk mencarikan seorang perawan muda agar bisa apa? Membangkitkan vitalitas, membangkitkan kembali vitalitas sang raja, ya, yang membuatnya ya, jadi hangat begitu. Nah, ini merupakan obat yang diakui pada zaman itu, umum sudah diakui pada zaman itu hingga abad pertengahan. Di sini kata komentar tidak ada unsur tunasusila, ya, di dalam gagasan itu nggak ada, tidak ada yang berbau mesum gitu saudara sekalian, ya, karena memang ya, kebiasaan seperti itu. Nah, pendek kata saudara sekalian, seorang raja seperti Daud ya tidak bisa lagi badannya dihangatkan meskipun dengan cara khusus, ya, dengan cara yang ya memang ya, agak ganjil, tapi tradisi atau kebiasaan umum pada waktu itu ya seperti itu. Ya. Nah, saudara, nggak ngaruh, kalau istilah sekarang nggak ngaruh begitu ya, nggak ngaruh. Dan saya perhatikan juga usia Daud pada waktu itu 69 sebenarnya nggak terlalu tua-tua amat. Ada yang mengatakan mungkin ketika dia muda, dia mengalami kelelahan karena berbagai tekanan. Kita melihat memang Daud mengalami tekanan dalam hidupnya sejak dia mengalahkan Goliat. Dia itu disebut pahlawan. Ya, tetapi dia mengalami tekanan dari mertuanya yang pada waktu itu Raja Israel. Padahal Daud ini yang membuat kerajaan Israel pada waktu itu yang tadinya kehilangan pamor karena tidak ada yang berani melawan Goliat, Daud yang tampil. Tetapi setelah Daud mengalahkan Goliat, tekanan demi tekanan dari mertuanya yang iri dan dengki terhadap dia, ini membuat dia kelelahan. Kalau suruh baca, Daud berkali-kali dibunuh oleh Saul dengan 3.000 tentara. Jadi dia mengalami banyak tekanan. Yang terakhir, tekanan yang sangat memukulnya adalah pemberontakan dari anak kandungnya sendiri, Absalom. Itu sangat memukul dan memilukan dia. Itulah sebabnya mungkin tubuhnya lebih tua daripada seharusnya. Saya akui saudara sekalian, itu bisa terjadi. Saya sejak lulus sekolah menengah atas, itu saya sambil kerja. Ya. Di SMP pun saya sambil kursus, karena orang tua saya mempersiapkan saya untuk lulus SMA atau SMEA. Waktu itu saya langsung bekerja, sehingga dikursusin bahasa Inggris, kursusin bon A, bon B, ya, supaya bisa langsung kerja. Memang berat buat saya. Saya juga kerja, kuliah sambil kerja. Ya. Berkali-kali sakit tipes. Ya. Kerja juga saudara sekalian di perusahaan multinasional, itu dari pagi sampai malam saudara sekalian. Memang berat saudara sekalian. Saya kerja di atas 12 jam, ya, pergi sudah pagi, pulang sudah malam. Dengan istilah yang saya populerkan, yaitu P14. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Itu P14 terus sekali. Jadi badan saya memang lelah sekali. Sampai saya mengalami kelelahan kronis. Ya, hati saya melemah. Untung saya sudah berhenti saudara sekalian, sehingga tidak menjadi kelelahan kronis yang berujung atau berakibat menjadi seosis. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu mengenai tubuh Daud yang menyebabkan akhirnya ya, dia mengalami hipotermia, dan memang tidak lama setelah itu dia meninggal saudara sekalian. Ya. Nah, ada yang menarik saudara sekalian, tubuh biarpun seperti Daud atau saya yang mengalami kelelahan sejak muda sehingga lebih tua atau lebih uzur dibandingkan seharusnya karena kelelahan di masa muda, itu akan mengalami trouble. Trouble itu istilah kedokteran, ya, gangguan atau masalah tubuh, itu nggak bisa dihindari. Biarpun sejak muda kita menjaga merawatnya dengan makanan yang bergizi, makanan yang baik, tidak berlemak, dan tidak mengandung micin atau apapun, tapi pada akhirnya tubuh manusia itu juga akan mengalami kematian, ya, mengalami tua, sakit-sakit, dan mati seterusnya. Karena memang itu sudah, kalau istilah yang populer, sudah sunaturoh, sudah naturnya begitu. Alkitab sudah mengatakan, ya manusia begitu. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 16. Tetapi pohon pengetahuan tentang ayat 17 langsung, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, dia Allah sendiri berkata kepada Adam pada waktu itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Adam, Hawa melanggar ketentuan Tuhan, tidak taat. Dia mengalami kematian. Memang pada saat itu dia tidak mengalami kematian langsung, tetapi mengalami penuaan. Sebenarnya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, dia akan kekal abadi. Ya. Tetapi karena berdosa, ya, Adam mengalami kematian. Ya, pada akhirnya mati saudara sekalian. Ya. Bumi terkutuk. Ya. Jadi saudara sekalian, bumi yang tubuh kita ini, tubuh yang sudah jatuh dalam dosa disebut tubuh fana. Nah, Rasul Paulus menyebutnya bukan hanya tubuh fana, tetapi tubuh maut. Di Roma pasal 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi tubuh kita ini tubuh fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tubuh fana ini punya banyak keinginan saudara sekalian. Ya. Dan tubuh fana ini mengalami kemerosotan. Ya. Di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 itu akan tubuh ya, lahiriah itu akan mengalami, manusia lahiriah itu akan mengalami kemerosotan. Nggak bisa mengalami terus pembaharuan, ya nggak bisa. Tetapi kalau tubuh rohani, ya, manusia jasmani menurun, tapi manusia rohani, manusia batinnya akan diperbarui. Ya,
Di Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Kenapa Paulus mengatakan manusia celaka? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh ini tubuh maut. Tubuh yang fana, bisa mati, dan bisa membawa kita kepada kematian kekal. Kalau kita tidak menangani tubuh ini. Yang tadi, yang kita tunggu kan paling tua udah pasti. Sakit, penyakit. Ya, makanya ada sakit penyerta, komorbid. Itu di usia-usia yang tua. Bahkan sekarang usia 40 saja udah banyak orang yang mempunyai komorbid. Ya. Nah, makin tua, makin banyak masalahnya, gangguannya. Kita mengatakan umur manusia ya 70-80. Kalau kuat itu 80. Tapi kebanggaannya apa? Penderitaan dan kesukaran. Yang ada seperti itu. Yang banyak itu bukannya makan memang nggak bisa banyak, yang banyak itu pantangannya. Jadi itu keadaan tubuh lahiriah. Dan tubuh lahiriah ini kalau kita catat ya 2 Korintus pasal 5 ayat 1 itu seperti kemah akan dibongkar. Ya, akan dibongkar baik secara alamiah maupun mungkin ya, tua itu alami atau sakit penyakit akan mati. Tetapi kita bersyukur orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan hidup benar akan diberikan tubuh kemuliaan. Makanya selama hidup kita di bumi ini, yang kita harus dandani, yang kita harus perhatikan, ya, tubuh atau manusia batiniah kita. Kalau tubuh jasmania itu seperlunya. Ya, kalau saya boleh bilang sekedarnya, jangan sampai ya kayak saya harus memperhatikan rambut saya, penampilan saya, fisik saya dengan berolahraga, makan yang baik supaya bisa maintainable, ya, sehingga bisa efektif dalam melayani Tuhan atau dalam berprestasi. Nah, saudara, ada satu analogi yang saya dapatkan, ya baru-baru ini saudara sekalian. Saya menservis laptop saya yang mati sudah lama. Kenapa saya servis? Saya terinspirasi dengan laptop anak saya yang udah 4 tahun, begitu 4 tahun lebih sedikit, itu mati tiba-tiba, dia minta ganti. Dan saya mencari yang ganti, memang nggak ada yang murah, saudara sekalian. Yang student itu udah langka. Akhirnya kita bawa itu laptop, ya, sambil nyari yang baru, kalau memang nggak ada. Tapi puji Tuhan, ternyata laptop tersebut bisa dibetulin. Nah, singkat cerita, saya pikir laptop saya kan selama ini udah mati, saya pakai laptop istri saya betulin. Laptop saya itu tahun 2010. Ya, jadi udah 11 tahun lebih. Kemudian saya minta dibetulin seperti milik anak saya. Jadi SSD-nya diganti, memorinya atau RAM-nya diganti, supaya grace lagi saya pikir. Setelah singkat cerita seminggu, saya ditelepon, kemudian saya datang, saya bilang gimana? Dia bilang begini, ini yang menarik terus. Punya bapak ini, laptop bapak sudah tua, jadi nggak bisa diotak-atik lagi. Ya. Mau diganti SSD-nya, mau diganti RAM-nya, tetap aja tidak bisa maksimal, karena memang sudah tua, harus diganti. Ya. Jadi kalau sudah tua, sudah nggak bisa diotak-atik lagi, saudara sekalian. Sama tubuh manusia kalau sudah tua, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dicun atau diapapun. Ya memang begitu. Nah, kita harus mengerti kebenaran ini, saudara sekalian. Karena semua diusahakan, nggak diusahakan, pasti tua, pasti mati. Nggak bisa diotak-atik lagi, seperti laptop saya itu 2010, itu mau diapain lagi? Ya, harus diganti. Ya, itu benar, tapi kameranya sudah nggak jernih, ya, suaranya udah nggak bisa terang, masih berfungsi, ya, masih bisa pakai Zoom, ya, masih bisa ngetik dokumen atau Excel atau PPT, ya, tetapi sudah nggak maksimal karena sudah tua, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, pelajarannya yang sangat penting, selama kita masih ada kesempatan hidup di bumi ini yang 70-80 tahun, ini kesempatan bagi kita untuk diperbaiki. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini diperbaiki, dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Seperti manusia pertama kali diciptakan, itu punya rancangan awal, tujuan, grand design, desain utamanya. Desain besarnya adalah diselamatkan adalah memiliki gambar dan rupa Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, gambar rupa Allah itu rusak. Nah, selama kita ada di bumi ini, kita harus diperbaiki atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Makanya kita harus menggunakan waktu yang ada ini, 70-80 kalau kita kuat, itu untuk kesempatan diperbaiki, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kesempatan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, atau dengan kata lain, Matius 5 ayat 48, itu sempurna seperti Bapa. Ini selama hidup kita di bumi ini. Selama kita punya pemikiran, punya kemampuan, kecerdasan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, gunakan itu. Makanya Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita gunakan waktu kita ini untuk kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar serupa dengan Allah. Dengan kata lain, hidup kita memiliki karakter seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita mati, tubuh fana kita ini atau kemah kita ini dibongkar, Allah, kita mengatakan 2 Korintus 5 ayat 1, telah menyediakan tubuh yang tidak fana, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Karena klop dengan manusia batiniah yang murni, yang sudah didandani, yang sudah diperbaiki. Kalau masih rusak, ya tidak bisa didandani, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, kalau tubuh kita tetap dingin, asal jangan manusia rohani kita juga dingin alias mati. Biarlah mungkin tubuh kita saat ini yang usianya di atas 60, dapat atau 70, ya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, masih ada kesempatan
Berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya aku berkenan di hadapan-Mu di sisa hidupku ini. Kalau saudara yang masih middle age, mungkin 40 sampai 50, saudara masih punya kekuatan, financial kuat, pemikiran cerdas, ayo sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Nah, kalau saudara yang masih muda, kaum milenial di bawah kelahiran tahun 1980, ini kesempatan yang sangat baik saudara. Untuk saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan sejak muda, saudara mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Bukan hanya tubuh fisik yang saudara perhatikan, terlebih tubuh rohani kita. Karena tubuh rohani kita ini ya, akan kekal selama-lamanya. Dan Tuhan menginginkannya dengan cemburu. Jangan sampai kita ya, jatuh dalam percintaan dengan dunia. Percintaan dengan dunia itu permusuhan berdarah dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Biar kita boleh menjadi rekan Allah, rekan sekerja Allah yang mau membangun manusia batinia kita. Sehingga ketika tubuh fana kita, kemah kita ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tubuh kemuliaan buat kita semua. Sehingga kita bisa tinggal abadi bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap